Rasanya sebuah gelembung, sebuah konteks yang prinsip nilainya berbeda dengan diskusi kenegaraan. Terus nanti ada diskusi kepemerintahan, ya, birokrasi, kekuasaan. Nah, pertanyaannya adalah yang mana gelembung yang lebih besar itu yang mana? Kebangsaan, kenegaraan, atau kekuasaan atau dan pemerintahan? Apakah bangsa di dalam negara ataukah negara di dalam bangsa? Coba kita pakai imajinasi. Gini aja, cintamu kepada istri, suami, keluarga itu di dalam cintamu kepada Allah atau cintamu kepada Allah berada dalam cintamu kepada keluarga? Gelembung yang gede yang mana? Kepada Allah. Oke, urusan bangsa sama urusan negara itu yang lebih gede yang mana? Nah, ini gelembung kebangsaan, di dalamnya ada gelembung kenegaraan, di dalamnya ada gelembung kepemerintahan dan kekuasaan. Jelas ya? Nah, nanti setelah kebangsaan ada kemanusiaan, ada ke alam semestaan, ada keilahian, ketuhanan, kerobian, dan seterusnya. Nah, kita mulai dari kenapa saya pakai gelembung, karena selama ini sekarang ini kita disiksa oleh dikotomi, di mana agama dan negara dipertentangkan, seolah-olah mereka berada di dua tempat yang berbeda, seolah mereka bukan sesuatu yang berada dalam satu entitas. Islamis dipertentangkan dengan nasionalis misalnya, agama dipisahkan dari negara, kan kita bingung karena kita tidak bisa berpikir seperti itu. Beliau nanti bisa menjelaskan bagaimana Jawa dan Islam dan keraton dan seterusnya itu punya cara berpikir sendiri, tidak seperti yang dikenal di dalam persekolahan modern. Nah, sekarang kita berangkat dari alam dulu, Bran. Sebenarnya gelembung yang terkecil atau zarah yang terkecil itu apa, Bran? Yang diketahui. Ya, yang diketahui, ya, betul. Yang diketahui oleh dengan catatan kita jangan terjebak untuk menganggap yang tidak diketahui itu tidak ada. Kan kita selama ini begini, asal kita nggak bisa ngelihat berarti nggak ada, kan itu. Maka kita menjadi orang bodoh. Oke. Yang diketahui oleh ilmu fisika sampai hari ini, gelembung yang terkecil, zarah yang terkecil itu apa? Atas semua yang ada ini, gelembung terkecil, entitas terkecil yang diketahui oleh saya, itu juga limitasi saya, bukan diketahui oleh fisika, aku juga ngerti kabeh fisika. Yang saya ketahui di dunia fisika, yang saya ketahui itu limitasinya saya, itu yang disebut sebagai, yang ada namanya quark. Quark. Oke. Dia bentuknya serpian, lurus atau bulatan? Wis sembuh itu. Nah, itu bentuknya wis orang ngomong sembuh itu apa? Mendeskripsikannya tidak dengan dimensi, dia mendeskripsikannya dengan frekuensi. Saya pernah mendengar kalau kita pakai mikroskop ya, mikroskop atau makroskop saya nggak ngerti. Pokoknya untuk memperbesar itu kita seperti Tuhan kecil, dimana kalau zarah itu kita pikir dia berputar, dia berputar. Kalau zarah itu kita pikir bergetar, dia bergetar. Kalau kita pikir dia serpian, dia menjadi serpian. Kalau kita pikir dia bulatan, dia menjadi bulatan. Gitu. Tapi oke. Ini bukan urusan fisika, ini adalah urusan cara memahami hidup ini supaya kita tidak bertengkar terus dalam kehidupan dunia ini. Harus lahir sebuah generasi yang lebih jernih melihat kehidupan. Sama dengan beliau tadi mengatakan, itu persis seperti yang kemarin di Purbalingga, hablum minallah wa hablum minan nas wa hablum minal alamin, ya, kita resmikan di Purbalingga kemarin, dan ternyata di keraton sudah dikenal sejak dulu. Tidak hanya dua, tapi ada tiga. Ada gelembung hubungan kita dengan manusia, dengan Tuhan dan dengan alam. Ya, dia punya volume yang berbeda-beda. Ya, dan bukan satu di sini, satu di sana, tapi satu di dalam yang lain, atau satu mengandung yang lain. Jadi kalau pakai teori gelembung, kita akan melihat hidup itu seperti itu, gitu ya, Bang ya. Terus kemudian di atas itu apa, Bang? Yang lebih gede. Subatomik. Terus gampangnya lah proton, neutron gitu. Proton,
Neutron yang di Kota Baru ya. Terus mereka membuat konfigurasi menjadi molekul. Oke. Molekul kalau sel bedanya apa? Jauh. Kalau molekul itu masih bangsane oksigen, hidrogen. Nah itu kalau bergabung sama yang lain menjadi senyawa. Senyawa itu kemudian dengan amino asid membuat konfigurasi menjadi sesuatu yang bisa tumbuh jadi protosel. Sel itu sudah kawin banyak fungsi, ada mitokondria, ada DNA dan macam-macam, ada nukleus. Itu sudah sebuah sistem itu kalau sel itu. Oke. Jadi sebenarnya dari fisika pun kita bisa sangat banyak belajar untuk melihat hidup itu tidak merupakan serpian-serpian dan pecahan-pecahan, tetapi sebenarnya ada kandungan kecil di dalam kandungan besar sampai akhirnya maha kandungan atau maha gelembung yang disebut Allah Subhanahu wa taala. Gampangnya ini, Anda masuk Islam atau Islam masuk Anda? Kemarin di Kudus saya tanya sama anak SMP, ibumu itu ada di dalam dirimu apa di luar dirimu? Ya, ini saya percepat. Di Kudus jawabnya begini. Yang di Kudus di dalam pertama, di dalam. Terus takon, ibumu tuh kok orang nggih rawuh, di mana? Di sana. Lho jaremu ning jero. Jadi sing tegas, ibumu ning jero apa ning jaba? Di dalam dirimu apa di luar dirimu? Yang ingin saya laporkan kepada Anda adalah anak sekarang itu salah pendidikan. Dia tidak berani menegaskan. Kalau dia bingung, dia tidak bisa menyebut di luar apa di dalam. Karena kemungkinan dia cuma multiple choice. Kalau A berarti, kalau yang benar A berarti B sama C salah. Cara berpikirnya sudah terlanjur seperti itu. Jadi kalau di dalam berarti tidak di luar, kalau di luar berarti tidak di dalam. Betul enggak? Maka anak itu kebingungan sampai cukup lama. Jadi sing bener ning jero apa ning jabamu? Ibumu itu ada dalam dirimu apa di luar dirimu? Itu rasa jawab. Dia tidak pernah punya fenomena untuk menjawab ya di dalam ya di luar. Getaran, aliran, seperti segitiga dan segitiga di tengahnya, titik tengahnya itu di sana apa di sini kan bergerak dia. Ya, yang ada gambar-gambar itu kan bergerak. Hidup itu seperti itu. Kalau kamu berhenti di sini, kamu menjadi hidup di langit yang pohon tadi, hanya mencari cahaya tok, tapi kamu sendiri tidak bisa mentakdirkan dirimu untuk berhijrah dan seterusnya. Oke ya, jadi anak yang di Kudus itu tidak berani menjawab nek ora ning jero, yo ning jero nang ini jopo. Padahal hidup itu kan mlebu metu to jane. Kowe iki ning jopo apa ning jero? Benekmu kancinge baju mungkin ning jopo apa ning jero? Ning jopo apa ning jero? Lah kok lebokke to? Ning rak ning jopo. Jelas to? Jadi ning jero apa ning jopo? Ya ning jopo ya ning jero tergantung caramu delok. Ora iki ming mlebu metu. Mlebu njur. Njur. Aku memang menghibur Gus Yuto. Kemarin di mobil Semandu aku nggawe istilah anyar. Mau ki ana sing elek ana sing apik. Nek sing elek iki adon, main, madat, maling, karo apa sini? Minum. Ana melimo sing apik, melumah, mengkurep, modot, menggerut, melbu metu. Nah, tinggal filosofinya melumah kuwi sumele, ya orang harus ridho, orang tidak boleh berontak kepada yang Allah sudah terlanjur menentukan. Ki melumah nek mengkurep ki kamulyan, kowe iki aja ngerampek terus remis-remis itu al yadul ulya khairu min al yadis sufla. Kowe kudu iso nglindungi ngrungkepi wong kok payungi kowe dadi mengkurep kan gitu. Tuh, nek modot, kowe nek ora kowe kudu iso modot, kudu iso mengkerut. Nek kowe modot terus, kowe angel uripmu. Nek mengkerut terus luwih angel meneh. Jadi sok modot, sok mengkerut. Karena begitu. Ini saya tidak ngomong seks. Meskipun sangat gitu. Ya Mas ya.
Terus melbu ki ya melbu ki ya melbu. Saya kira hanya Jawa yang eksplorasi seperti itu, hanya tradisi Jawa sing otak-atik kaya ngono kuwi. Ada tradisi seperti itu. Nah, maka ada gelembung di dalam gelembung